Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan enterprise, arsitektur pada sistem informasi manajemen rumah sakit dengan menggunakan TOGAF ADM, studi kasus Rumah Sakit Hermina Bekasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu dari saya sendiri, Samuel Halomuan dengan NIM 1920591. Perkenalkan, saya Desi Rono Lilumban Raja dengan NIM 1920881. Saya Laura Anggilia dengan NIM 19200834. Perkenalkan, nama saya Febria Lestari dengan NIM 192000378. Latar belakang perencanaan penerapan sistem informasi yang baik serta penyelarasan antara strategi IT sistem informasi dengan kebutuhan akan berkontribusi terhadap nilai bisnis organisasi. Dalam pemanfaatan sistem informasi tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan dalam fungsi bisnis organisasi. Fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Hermina Bekasi terdapat beberapa polispesialis, yaitu polispesialis anak, polispesialis dalam, polispesialis kebidanan dan kandungan, polispesialis bedah umum, polispesialis rehabilitasi medik, dan polispesialis syaraf yang ada di Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina ini telah menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sudah mendukung otomatis integrasi dalam proses bisnis rumah sakit. Dalam mengadaptasi sistem informasi, kendala yang terjadi yaitu sistem informasi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan proses bisnis di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Rumusan masalah 1. Seperti apa keadaan proses bisnis dan penerapan SIMRS yang sedang berjalan saat ini? 2. Seperti apa merancang arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan keperluan menggunakan TOGAF ADM. Tujuan penelitian 1. Dapat menggunakan metode TOGAF ADM dalam merancang arsitektur data aplikasi bisnis dan teknologi. 2. Bisa menghasilkan cetak biru dalam bentuk dokumen arsitektur sistem informasi agar bisa menggambarkan sistem informasi yang mendukung kebutuhan Hermina. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari adanya rancangan arsitektur enterprise sistem informasi ini, landasan yang dapat digunakan proses pengembangan sistem informasi pedoman rancangan dokumen cetak biru arsitektur enterprise informasi penelitian ini. Tinjauan pustaka. Arsitektur enterprise diperkenalkan pada tahun 1980 yang berawal dari permasalahan yang terjadi pada arsitektur sistem. Menurut pandangan dari Kustianingsih, arsitektur enterprise berupa cara menyusun elemen-elemen sistem informasi pada institusi atau organisasi di mana dapat dipakai untuk merancang dan memberikan suatu struktur spesifik dalam institusi atau organisasi di mana dalam membuat sistem informasi dan prasarana yang terkait pada suatu instansi dan organisasi. Arsitektur enterprise meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan agar dapat bekerja secara bersama dengan sasaran dan tujuan organisasi untuk menjalankan suatu proses bisnis dengan didukung oleh teknologi informasi. Berbagai macam kerangka dan juga metode agar dapat digunakan dalam merancang arsitektur enterprise diantaranya yaitu framework Jackman maupun TOGAF dan masih banyak lagi framework untuk menunjang perancangan arsitektur enterprise. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF digunakan untuk mengembangkan arsitektur enterprise di mana terdapat metode dan tools yang rinci untuk mengimplementasikannya. Hal ini yang membedakan dengan framework arsitektur enterprise lain. Misalnya framework Jackman, salah satu kelebihan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. TOGAF memberikan metode yang rinci dalam membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method. ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga bisa
digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. ADM 1. Bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah AS secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. 2. TOGAF ADM dapat digunakan alat bantu dalam menyusun perencanaan sistem informasi pendekatan ERP. Metode penelitian 1. Metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini dilakukan dengan cara mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan sebagai acuan untuk perancangan enterprise arsitektur berkaitan dengan konsep sistem informasi enterprise arsitektur. TOGAF ADM serta meliputi tools yang digunakan dalam perencanaan enterprise arsitektur. 2. Metode studi literatur. Metode studi literatur ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membandingkan beberapa dokumen penelitian yang seperti jurnal, tesis, dan tulisan ilmiah mengenai enterprise arsitektur yang terlebih dahulu kemudian mempelajari untuk memperoleh suatu perbandingan seperti kelebihan dan yang terdapat dalam penelitian. Di sini ada framework TOGAF ADM yang terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada the preliminary phase, yang kedua ada phase A, yang ketiga ada phase B, yang keempat ada phase C, yang kelima ada phase D atau teknologi arsitektur, yang keenam ada phase E, yang ketujuh ada phase F, yang ke-8 adalah phase G, yang ke-9 adalah phase H. Di sini sudah terdapat gambar pengertian masing-masing. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada preliminary phase. Pada tahapan ini merupakan sebuah awal dalam merancang enterprise arsitektur. Pada tahap ini mengenai visi dan misi perusahaan atau organisasi, tujuan organisasi, rumusan masalah, dan penentuan ruang lingkup. Yang pertama ada visi. Visi Rumah Sakit Hermina Bekasi, yaitu ingin menjadi rumah sakit paling unggul di wilayah Bekasi dan bisa bersaing di perkembangan zaman yang semakin maju dengan teknologinya dan menjadi rumah sakit yang terbaik dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan misi menunjukkan bahwa Rumah Sakit Hermina Bekasi akan selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan agar para pelanggan selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi. Selanjutnya adalah tujuan memberikan pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat dan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan secara preventif, promotif, kreatif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan dengan secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan, rumusan masalah, dan ruang lingkup. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat dan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah kondisi SIMR terdapat beberapa masalah yang dihadapi, yaitu belum seluruhnya proses bisnis terintegrasi dengan baik pada pelayanan maupun pendukung dan terdapat ketidaksesuaian SIMRS dengan kebutuhan pengguna sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup yang akan dijelaskan dalam perencanaan enterprise arsitektur yaitu mencakup proses bisnis dalam hal pelayanan mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan pasien, perawatan pasien, rekam medis, apotik, dan administrasi. Arsitektur vision. Pada tahapan ini mulai dirumuskan visi dari masing-masing arsitektur. 1. Visi arsitektur bisnis. Menyediakan layanan berbasis teknologi yang tidak diperlukan semua stakeholder. Yang kedua, visi arsitektur data. Menghargai data dan informasi sebagai kunci dengan menggunakan sebagai manajemen data. Visi arsitektur aplikasi. Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan proses bisnis yang ada. 4. Visi arsitektur teknologi. Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan proses bisnis yang ada. Bisnis arsitektur. Pada tahap ini terkait dengan proses bisnis yang sudah ada, maka hasil GAP terkait proses bisnis dalam hal pelayanan pasien yang akan diketahui berdasarkan observasi. Proses bisnis yang ada pada rumah sakit saat ini sudah dibagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama ada yaitu bagian utama dan pendukung.
Bagian aktivitas pendukungnya adalah pendidikan dan pelatihan, manajemen keuangan, manajemen SDM, pengembangan teknologi informasi, manajemen sarana prasarana, dan farmasi. Untuk aktivitas utamanya adalah pendaftaran dan administrasi, poli spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, poli spesialis bedah umum, poli spesialis rehabilitas medik, poli spesialis syaraf, rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan operasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis gap arsitektur. Pertama, arsitektur bisnis saat ini. Pendaftaran. Lamanya waktu pendaftaran pasien. Penyebabnya terdapat aplikasi SPF milik BPJS dan SIMRS yang belum terintegrasi, yang wajib digunakan untuk mendaftarkan pasien khusus BPJS Kesehatan. Terus target usulan arsitektur bisnisnya dengan membuat jembatan antara aplikasi SEP dan SIMRS. Yang kedua, poli. Data pasien akan diantarkan secara langsung oleh perawat ke poli. Penyebabnya hal ini terjadi karena belum adanya aplikasi di perawat poli, sehingga proses di perawat masih manual. Target usulan arsitektur bisnisnya itu menyediakan modul aplikasi untuk perawat poli. Selanjutnya ada laboratorium, itu pengarsipan hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan secara manual. Penyebabnya belum adanya modul aplikasi untuk mengarsipkan hasil laboratorium. Terus target usulannya menyediakan modul aplikasi untuk perawatan hasil laboratorium. Terus selanjutnya pengelolaan obat. Proses penyampaian resep masih manual, yaitu menggunakan kertas dan diantarkan oleh perawat ke bagian apotek. Pendataan keluar masuk obat sulit untuk dilakukan. Jumlah aset obat sulit untuk dilakukan jumlah aset obat yang dilakukan. Terus penyebabnya belum siapnya aplikasi rekam medis, aplikasi yang ada, terus kurangnya nyaman digunakan oleh pengguna dikarenakan terlalu banyaknya data. Terus target usulannya pengoptimalan rekam medis, pengoptimalisasi modul pengelolaan obat, terus pengoptimalan modul pengelolaan. Terus selanjutnya ada karsir. Proses input tagihan pasien di karsir memerlukan waktu yang lama. Penyebabnya sistem perlu diotomatis agar setiap proses inputan dapat dilakukan otomatis tanpa harus input ulang. Pengoptimalisasian pembayaran targetnya itu administrasi. Belum tersedianya sistem yang memudahkan bagian administrasi. Penyebabnya dan target usulannya membuat aplikasi pengelolaan untuk administrasi. Terusnya, information system arsitektur. Pada tahap ini akan dirumuskan arsitektur sistem informasi di mana terdiri dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Data arsitekturnya itu, data merupakan hal yang sangat penting sebelum merancang arsitektur aplikasi. Data yang akan dirancang ini merupakan penambahan dari data sebelumnya yang saat ini sedang berjalan. Contohnya dapat kita lihat di samping terdapat diagram. Terus yang B, application arsitektur. Aplikasi yang ada pada saat ini merupakan hasil adopsi dari rumah sakit lain, sehingga pada saat ini aplikasi tersebut diimplementasikan di rumah sakit ini. Aplikasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berikut merupakan daftar modul dari SMRS yang saat ini sedang berjalan. Aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Nama aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Modul aplikasi pendaftaran logistik dan farmasi, kasir, rekam medis, penunjang medis. Keterangan melakukan pendaftaran pensiun, pengadaan obat, untuk melakukan pembayaran, melakukan pelaporan, melakukan pelayanan untuk menunjang medis. Terus yang berikutnya SIMRS, modul aplikasinya laboratorium. Keterangannya, modul aplikasi laboratorium pada SIMRS yang digunakan untuk mengelola dan menyediakan data hasil laboratorium pasien. Terus
selanjutnya yaitu ada Folly, modul aplikasi laporan pada SMRS yang digunakan untuk mengelola dan menyiapkan data pasien sesuai dengan poli yang dituju. Terus BPJS, integrasi dengan sistem BPJS untuk memudahkan pendaftaran pasien. Ina CBGS tuh klaim pembayaran. Integrasi dengan sistem Kementerian Kesehatan untuk proses klaim pembayaran rumah sakit. Selanjutnya ada teknologi arsitektur, usulan perbaikan arsitektur teknologi. Kondisi saat ini belum terintegrasi server BPJS dengan server INEMCBX. Terus ulasan perbaikan dilakukan pengintegrasian antara server BPJS dan INEMCBX. Dua, kurangnya optimalnya keamanan sistem dikarenakan belum terdapatnya freeware dan masih menggunakan software antivirus yang bersifat gratis. Ulasan perbaikan menggunakan aplikasi antivirus berbayar yang ada di aplikasi antivirus tersebut menyediakan juga freeware. Trafik jaringan akan terjadi karena terlalu banyak menggunakan hub sebagai perangkat jaringan kerja. Hub sendiri memiliki kemampuan yang terbatas. Usulan perbaikannya, mengganti hub dengan switch sebagai perangkat jaringan. Switch dapat membuat jaringan virtual atau virtual LAN sehingga menghemat pengadaan dalam pengelolaan jaringan. Terus yang keempat, tidak ada ruang khusus untuk server. Ruang khusus server berfungsi untuk menjaga kinerja server yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Usulan perbaikan menyediakan ruang khusus untuk server berserta infrastruktur pendukung seperti air conditioner, UPS prime, Extruger. Terus yang kelima, tidak adanya backup server sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan data ketika terjadi suatu insiden. Usulan perbaikan yang menyediakan backup server otomatis. Keenam, tidak ada proses dokumentasi topologi jaringan. Usulan perbaikan membuat dokumentasi topologi jaringan. Di sini ada topologi jaringan yang diusulkan. Itu virtualan yang ada di ruang office, ada rekaman dan di rekaman medis atau rekaman medis, terus ada di apotek dan di rawang inap terkoneksi pada suite di lantai 2. Dan ada juga di ruangan farmasi dan administrasi terhubung dengan suite di lantai 1. Setelah itu langsung terhubung kepada internet. Baik, di sini saya akan memperjelaskan opportunities and solution. Opportunities and solution digunakan untuk mengevaluasi model yang dibangun sehingga dapat mencapai sasaran rancangan arsitektur. Di sini ada tabel, yaitu tabel implementation, factor assessment, and education. Di sini yang pertama ada faktor, ada keterangan, deskripsi, dan education. Di sini yang pertama ada risk, dengan keterangan bencana alam, dengan description bencana alam yang menyebabkan kerugian bagi rumah sakit memungkinkan terjadi seperti banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung yang dapat menyebabkan kerusakan sistem. Selanjutnya ada education, yaitu dengan adanya server backup data dan aplikasi memungkinkan data dapat terjaga dengan aman pada lokasi yang berbeda. Selanjutnya bisa dibaca implementation, factor assessment, dan education. Masih dengan yang slide yang pertama tadi masih sama. Di sini ada faktor, keterangan, deskripsi, dan education. Baik, lanjut. Baik, di sini ada migration and planning, yaitu membuat rancangan usulan migrasi planning, yakni identifikasi database serta tipe data yang digunakan untuk migrasi. Melakukan testing terhadap modul aplikasi yang akan diterapkan ke dalam sistem yang akan dibangun. Mendokumentasikan sistem informasi rumah sakit Hermina secara lengkap dan terstruktur sehingga bila terdapat kesalahan dapat ditelusuri dengan mudah.
Penerapan sistem informasi dilakukan secara paralel dengan beberapa aplikasi yang sudah ada saat ini. Bila selama satu periode penerapan berjalan tanpa hambatan, maka migrasi data mulai dilakukan, menganalisa risiko perluasan jaringan, dan melakukan sosialisasi untuk semua pengguna rumah sakit. Baik, di sini ada implementation governance, yaitu tahapan ini dilakukan untuk menyusun rekomendasi pelaksanaan tata kelola sistem dan tata kelola teknologi informasi secara struktur. Mohon maaf, tidak berbagi slide-nya. Dengan tabel di samping, yaitu tata kelola dan usulan. Di sini yang pertama ada pengelolaan keamanan di tata kelola, dengan usulan pengaturan keamanan pengguna sistem informasi, koneksi jaringan internet RS Hermina ke jaringan komputer publik dilengkapi firewall, antivirus selalu up to date dan digunakan secara berkala di seluruh komputer di rumah sakit. Untuk menjaga komputer dan virus Trojan dan worm, pengguna harus melakukan proses scanning setiap memasukkan media ke komputer. Dan selanjutnya bisa dibaca oleh teman-teman. Baik, di sini arsitektur change management, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan tidak bisa dipisahkan antara persoalan teknis yang terkait dengan teknologi, informasi dengan persoalan non-teknis seperti manajemen perubahan. Change management dilakukan pada tiga tingkat, yaitu individu, organisasi, dan teknologi. Kemampuan individu dalam memanfaatkan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, dan teknologi sehebat apapun tidak akan berguna jika tidak cukup sumber daya manusia yang mampu menggunakannya. Oleh karena itu, tiga faktor ini menjadi sangat penting dalam proses change management karena satu sama lainnya memiliki keterkaitan. Perubahan teknologi adalah pada proses pekerjaan, metode-metode dan perlengkapan organisasi untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi maupun infrastruktur pendukung sistem informasi di rumah sakit. Baik, sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya adalah proses bisnis yang berjalan sekarang ini di rumah sakit ini meliputi pendaftaran, rawat jalan, dan rawat inap, rekam medis, dan farmasi, serta kasir sudah didukung oleh SIMRS. Namun masih ada proses bisnis yang belum didukung oleh SIMRS seperti pelayanan poli dan laboratorium, serta belum terintegrasinya dengan sistem informasi milik BPJS dan Kementerian Kesehatan. Dan saran yang pertama di sini ada perlu mendapatkan dukungan penuh dari para manajemen RS keberlangsungan teknologi informasi di Rumah Sakit Hermina. Teknologi informasi dapat sepenuhnya dalam mendukung organisasi. Baik, itunya bisa dibaca lagi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada pembagian slide yang tidak terlihat atau salah kata. Terima kasih.